warahmatullahi wabarakatuh ya Serabe TV, berjumpa lagi bersama saya Anggun Febri Tirani. Kali ini di program Obat, Obrolan Kesehatan. Nah, Serabe TV di obrolan kesehatan kali ini sudah hadir bersama aku Ibu Puja Melati. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tentunya Serabe TV udah nggak asing nih, yang mungkin kemarin menyaksikan program Obat udah ketemu sama Ibu Puja Melati. Hari ini kita ketemu lagi dan membahas tema yang menarik juga ya Ibu Puja. Iya, gitu. Mbak Anggun. Hari ini kita kira-kira mau bahas tema apa ini Bu? Kita bahas tentang peran K3 dalam kesehatan K3 masyarakat. dalam kesehatan masyarakat. Nah, Serabe TV tentu sering sekali mendengarkan K3 ini apa begitu Bu ya. Betul. Cuman kan belum tahu nih penjelasan atau rincinya ini bagaimana tentang K3. Ibaratnya Betul. memahami lebih dalam lagi apa sih peran dari K3 dalam kesehatan masyarakat. Nah, ngomong-ngomong nih, sebelum kita jauh membahas Ibu Puja, aku mau tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan K3 ini sendiri? Oh iya, baik Mbak Anggun. Nah, untuk pengertian K3 ini sendiri ya, pengertian K3 adalah suatu upaya untuk bentuk suatu kesehatan masyarakat yang terjamin keselamatan dan kesehatannya, sehingga terhindar dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dari kebakaran, ya, kemudian dari peledakan dan pencemaran lingkungan. Nah, poin-poin inilah yang akan menjadi prinsip K3 agar tidak terjadi dan membentuk suatu karakter kesehatan masyarakat yang baik. Iya. Seperti itu Mbak Anggun. Jadi memang ini harus diterapkan, mengingat sekarang nih masyarakat kan memang dunia kerja terus ya, setiap hari bermula dengan kerja dan profesi yang berbeda-beda, tentu dengan resiko pekerjaan yang berbeda-beda juga Serabe TV. Jadi dengan kita menerapkan K3 ini bisa menghindari resiko tadi Bu Puja. Betul sekali ya. Oke, kalau kepanjangan dari K3 sendiri apa tadi Bu? Oh iya, K3 ini kepanjangannya dari keselamatan dan kesehatan kerja Mbak Anggun. Iya. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 jadi Serabe TV. Kalau untuk ini diterapkan dalam sehari-hari Ibu Puja nih, ibaratnya sebagai tenaga pendidik lah ibaratnya begitu ya. Apakah cukup dengan mensosialisasikan saja supaya masyarakat menerapkan K3 atau ada cara lain yang sudah dilakukan atau rencana cara apa sih begitu supaya masyarakat tahu peran dari K3 ini dalam kesehatan masyarakat sendiri seperti apa? Oh iya, baik Mbak Anggun. Untuk penerapan K3 ini sebenarnya cakupannya luas ya Mbak Anggun ya. Setiap pekerja di suatu instansi atau perusahaan ini tentunya harus mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah ya, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya Mbak Anggun. Di situ sudah dijelaskan bahwa setiap pekerja harus terjamin keselamatan dan kesehatannya. Ini semua untuk membentuk ya kesehatan masyarakat yang baik ya Mbak Anggun ya. Nah, ini tadi dalam suatu instansi atau perusahaan mereka harus membentuk suatu manajemen sistem K3 yang baik ya. Sistem manajemen yang K3 yang baik itu seperti apa? Nah, seperti apa itu kita melihat potensi-potensi bahaya dan resiko yang akan terjadi di lingkungan kerja kita. Nah, setelah kita mengidentifikasi bahaya dan resiko, maka kita akan tahu nih bagaimana cara mengendalikan bahaya dan resiko ini. Nah, setelah kita mengetahui cara pengendalian bagaimana, maka nanti akan kita lihat bagaimanakah hasil dari penerapan K3 ini. Nah, inilah nanti yang akan menjadi evaluasi untuk selanjutnya. Nah, jika masih terjadi adanya kecelakaan kerja, maka ini harus dievaluasi secepat mungkin untuk meminimalisir terjadinya resiko. Nah, untuk mengidentifikasi pengendalian bahaya dan resiko ini tertentu ada proses tertentu Mbak Anggun. Nah, dalam mengidentifikasi bahaya dan resiko aja itu ada beberapa tahapan. Contohnya ada proses ya. Nah, prosesnya untuk identifikasi yang paling mudah sekali, yang paling umum yang dilakukan oleh tim manajemen K3 ini ya, itu adalah menggunakan bantuan seperti program JSA atau aplikasi JSA ya. Aplikasi JSA. Iya, JSA itu adalah Job Safety Analysis. Nah, di sini adalah kita menganalisis potensi bahaya apa saja yang ada di lingkungan kerja kita. Nah, setelah kita mengidentifikasi bahaya dan tadi kita tahu kan ini bahayanya apa. Kemudian kita juga harus tahu pengendaliannya bagaimana. Ibaratnya SOP di suatu perusahaan itu supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Betul. Nah, pengendalian ini juga ada namanya hierarki pengendalian bahaya dan resiko. Nah, itu ada 5 hierarki. Iya, yang disebut dengan segitiga hierarki itu loh Mbak Anggun. Iya, ada kan ya. Segitiga hierarki. Betul. Boleh dijelasin Ibu Puja? Nah, segitiga hierarki itu ada seperti segitiga yang mengerucut ya. Dan semakin mengerucut itu semakin tahapannya itu tingkat tingkat pengendaliannya paling lemah. Nah, yang paling atas itu adalah eliminasi.
Nah, eliminasi itu bagaimana kita harus bisa menghilangkan potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Nah, substitusi ini adalah mengganti sifatnya, mengganti potensi bahaya ini, ya, apa supaya tidak menimbulkan resiko dan bahaya yang lebih tinggi. Jadi kita minimalisir. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah engineering control. Nah, ini biasanya perancangan ya. Misalnya kita harus bagaimana suatu gedung itu kita rancang supaya tingkat resiko bahaya misalnya kalau ada kebakaran gitu ya, tentu harus ada akses keluar yang jalur evakuasi yang banyak. Nah, ini harus dipikirkan. Kemudian setelah ada engineering control harus ada administratif. Nah, administratif ini bisa seperti SOP, institusi kerja ya. Berarti dari itu tadi tahapan. Iya, tahapannya itu seperti itu. Iya, nanti masuk ke administrasi ini. SOP ini harus dipatuhi oleh si pekerja ya. Nah, kemudian yang paling terakhir pengendalinya adalah itu tadi, menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, jadi semua bahaya resiko tadi ya jika tidak bisa dieliminasi, substitusi ya, tidak bisa dihindari dengan perancangan, tidak bisa dihindari dengan administrasi, maka yang bisa kita lakukan adalah pasang badan tapi kita melindungi si pekerjanya. Itu adalah yang terakhir untuk pengendalian bahaya dan resikonya, Mbak Anggun. Berarti ini memang Sarabe TV sering kita dengar juga ya, Sarabe TV, bahwa memang pemerintah sudah mengusulkan ya, ini perusahaan harus nih betul. ada ketiganya untuk karyawan. Nah, gitu sudah ya. ada hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 1. Iya, betul. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Di sana sudah jelas sekali. Setuju sekali. Dan memang setiap pekerjaan itu Sarabe TV memiliki resiko, sehingga tadi supaya tidak terjadi resiko ini maka kita wajib nih menerapkan ketiga dengan piramid tadi, Bu ya. Iya, kalau betul. Bisa dieliminasi, substitusi bisa diganti, terus kalau tidak bisa lagi kita harus menggunakan pasang badan tapi menggunakan alat pelindung diri. Setuju sekali. Nah, Sarabe TV kita rehat dulu, Ibu Puja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Obat Obrolan Kesehatan. Oke, Sarabe TV masih di Obat Obrolan Kesehatan. Nah, pembahasan kita tadi adalah peran K3 dalam kesehatan masyarakat ya, Bu ya. Di mana ini sudah diatur oleh pemerintah di dalam undang-undang bahwa K3 ini di setiap perusahaan harus ada. Betul. Karena banyak sekali resiko-resiko, mengingat pekerjaan ini setiap pekerjaan pasti ada resikonya, Bu ya. Betul sekali, Mbak Anggun. Sudah dijelaskan sama Ibu Puja tadi, ada piramidnya. Kalau tidak bisa dieliminasi, diapakan tadi, Bu? Substitusi dulu. Kemudian ada engineer control, ada administratif, kemudian yang terakhir adalah APD ya. Iya. Berarti pasang badan tapi menggunakan alat perlindungan. Betul sekali. Gitu ya. Kalau Anggun boleh tahu nih, Bu, seperti apakah sih fungsi K3 ini untuk masyarakat begitu ya? Salah satu kan sudah dijelaskan dari piramid tadi begitu ya. Ini kan sebenarnya banyak kegunaannya, bukan banyak ya, tapi ini memang sangat-sangat meminimalisir resiko dalam pekerjaan. Nah, lebih rincinya lagi atau bahasa sederhananya fungsi dari K3 ini untuk masyarakat gitu, apalagi untuk pekerja itu bagaimana? Itu tadi ya, Mbak Anggun, karena bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pekerja ini ya tentu banyak sekali dan beragam. Apalagi kalau misalnya pekerja ini memiliki pekerjaan yang resikonya sangat tinggi. Nah, ini perlu mendapat perhatian khusus ya. Jadi sangat disayangkan sekali misalnya suatu pekerja mengalami kecelakaan kerja. Iya kalau cacat, tapi kalau misalnya mengalami kematian misalnya, maka ini sudah merugikan sekali ya. Baik dia sebagai pencari nafkah keluarganya, maka tidak ada lagi pencari nafkah. Nah, ini kan sungguh miris sekali, dan ini menghilangkan suatu potensi kesehatan masyarakat tadi kan, Mbak Anggun. Nah, inilah makanya kenapa K3 ini sangat penting sekali, karena jangan sampai suatu pekerja mengalami kecacatan, kematian akibat kerja ini. Nah, kadang kasus-kasus seperti kecelakaan kerja ini masih meningkat, Mbak Anggun. Terakhir ini terakhir data dari Kemenaker saja, terakhir datanya itu di tahun 2021 kemarin ya, karena tahun ini belum terukur gitu ya. Nah, itu mengalami peningkatan menjadi 234.000 kasus kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Malah justru lebih banyak dibandingkan kecelakaan seperti lalu lintas dan atau kecelakaan yang lebih banyak yang terjadi itu kecelakaan kerja justru. Nah, makanya sekarang itu ada program Kemenaker yang berkolaborasi dengan ILO, yaitu International Labour Organization, di mana mereka kolaborasi membentuk suatu tim yang dimana nanti ke depannya itu akan lebih mensosialisasikan lagi dan memprogram kegiatan-kegiatan yang sifatnya memanajemen K3, baik itu dijalankan oleh semua pihak.
dari instansi pemerintah, kesehatan, dan juga masyarakat tentunya. Iya, setuju sekali. Kalaupun ini ada perusahaan yang tidak menerapkan K3, sebenarnya ini banyak yang dirugikan ya Bu. Betul sekali. Dari segi perusahaan dia harus rekrut lagi karyawan. Betul. Mohon maaf, jika terjadi resiko sama karyawannya mungkin terjadi kecacatan yang tidak bisa kerja lagi seperti Betul, biasa atau meninggal dunia tadi Betul. Bu, ya. Yang dirugikan bukan hanya perusahaan saja namun keluarga juga. Betul. Banyak sekali yang dipikirkan. Dan ini sangat penting dan setuju sekali tentang pemerintah sudah diterapkan undang-undangnya bahwa K3 harus diterapkan. Nah, kalau Anggun boleh tahu begitu ya, dalam suatu peraturan di perusahaan kan wajib ada K3 tadi ya. Betul. Nah, ini yang terakhir tadi, Iya. kalau sudah tidak bisa dieliminasi dan lain-lainnya, substitusi dan Iya. engineering control dan lain-lain tadi, dilakukanlah APD tadi. Betul. Pasang badan namun ada alat pelindungan diri. Betul. Mengingat dari perusahaan sendiri kalau sering kita dengar itu ada juga kartu kesehatan juga ya. Iya, benar. Ini bagaimana dengan perusahaan yang tidak menerapkan K3? Nah, ini kasusnya sudah sangat meluas ya sebenarnya seperti itu. Memang tidak bisa kita hindari, masih ada yang seperti itu ya, seperti itu yang Mbak Anggun. Nah, ini yang sebenarnya PR untuk para instansi pemerintah ya, tentunya pihak-pihak yang terkait, bagaimana perusahaan-perusahaan ini harus tetap menjamin keselamatan dan kesehatan si pekerja ini. Nah, bahaya-bahaya ini kan sebenarnya sebenarnya bisa diminimalisir karena kan sudah ada manajemen K3 yang sudah sudah ada manajemen K3 ini tinggal diterapkan kembali. Iya, benar. Nah, tinggal menerapkan. Nah, kemudian peraturan-peraturan yang ada itu harus disosialisasikan kepada pekerja. Kemudian pekerja juga harus sadar dengan bahaya dan resiko yang mereka hadapi. Terkadang sudah tahu nih bahaya dan resikonya, tapi terkadang pekerja ini masih juga tidak mau melindungi dirinya sendiri. Benar. Nah, oleh karena itu seperti APD. Nah, seperti APD ini tadi. APD ini juga perusahaan harus melihat kesesuaian APD apa yang diperlukan. Ada standar. Iya, ada standar tertentu. Jadi tidak asal. Iya. Jadi tidak asal udah cukup menggunakan APD yang apa adanya. Tidak seperti itu ya. Tentu APD ini perlu perancangan khusus. Misalnya ini saya kasih contoh. Misalnya saya bekerja di laboratorium. Iya, benar. Saya tidak bisa misalnya menyamakan APD yang saya gunakan dengan laboratorium yang sifatnya berkenaan dengan paparan virus misalnya. Sedangkan saya hanya di biomedik misalnya atau di molekuler ya. Saya cukup menggunakan jas lab, handscoon, sepatu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bekerja di laboratorium bersifatnya yang berhubungan dengan virus ya, dengan parasit, itu kita perlu APD yang lengkap seperti hazmat ya. Nah, betul. Betul sekali. Nah, makanya kalau di dalam tim manajemen K3 itu mereka akan melakukan namanya identifikasi APD. Jadi APD itu benar-benar diidentifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan si pekerjanya. Iya. Resiko apa yang bakalan terjadi dengan si pekerjanya. Nah, itu disesuaikan. Artinya ini sudah dirancang dulu seperti apa betul, gitu ya. Betul. Nah, itu disesuaikan. Makanya kadang kenapa kecelakaan kerja itu masih terjadi? Terkadang nih APD-nya tidak sesuai. Ya, balik lagi betul. Perusahaan tadi ya. Iya. Karena kan mengingat memang ada perusahaan yang mohon maaf ini notabene-nya nggak mau ngeluarin biaya-biaya untuk tadi SOP dari perusahaan itu sendiri. Jadi diciptain standar yang seharusnya harus begini, tapi dengan meminimalisasi atau mendikitkan pengeluaran uang seperti itu ya. Jadi dibuat APD-nya yang tidak sesuai standar ya. Sebenarnya kan kerugian perusahaan itu balik lagi ya. Sebenarnya akan lebih besar lagi kerugian jika dia kehilangan aset. Nah, aset pekerjanya ya, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar lagi. Apalagi kalau misalnya kerugiannya ini yang sifatnya bencana seperti kebakaran ya, misalnya terjadi ledakan misalnya di suatu instansi atau perusahaan, itu kerugiannya akan lebih banyak lagi. Berkali-kali lipat dibandingkan dia menyediakan APD ya, sistem keamanan misalnya dalam gedung atau perusahaan mereka, itu akan lebih sebenarnya lebih efisien dibandingkan nanti akan terjadi resiko yang lebih parah, lebih fatal. Ibaratnya kita mencegah dulu nih supaya tidak ada pengeluaran yang membludak lah ibaratnya seperti itu. Ketimbang ini ada resiko karyawan kita atau yang bekerja di sana mengalami resiko cacat tadi, itu kan ada otomatis ada asuransi atau tanggung jawab dari perusahaannya yang akan lebih besar lagi. Iya, berjangka panjang jadinya kan. Betul. Aku setuju sekali ini terkait dengan penerapan K3 dalam kesehatan masyarakat. Ibu Puja, yang ingin aku tanyakan adalah ini kan meningkat ya dari tahun 2021 bahwa ini kecelakaan kerja ini sangat meningkat sekali. Betul. Tentunya ini adalah pendukungnya ya. Pasti masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan K3 atau karyawannya yang bandel yang tidak mematuhi SOP pekerjaan tadi.
tadi. Nah, tanggapan dari Ibu Puja sendiri dengan kasus atau hal seperti ini yang menyebabkan meningkatnya resiko tadi bagaimana? Nah, jadi gini ya Mbak Anggun, setelah misalnya instansi atau satu perusahaan itu memiliki tim manajemen K3 ya, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tim manajemen ini perlu komitmen. Nah, komitmennya ini baik dari pimpinan, semua pihak, dan di dalamnya sendiri. Nah, tim manajemen K3, jika dia sudah komitmen, dia akan melakukan yang namanya inspeksi. Nah, dia itu udah menjadi runutnya ya, runut pekerjaan dari tim K3 ini ya. Dia akan mengadakan suatu inspeksi berkala. Nanti dia akan menemukan tuh ada temuan-temuan nih, apakah yang kurang APD tidak sesuai, ataukah SOP-nya tidak berjalan dengan baik, ataukah sistem-sistemnya yang tidak sesuai, atau kelengkapan keamanannya tidak sesuai, tidak lengkap. Nah, ini akan ketemu nanti saat diinspeksi. Nah, temuan-temuan ini nanti akan dievaluasi. Nah, dievaluasi ini akan ada hasil, hasil yang manakah yang darurat lebih penting untuk diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, evaluasi inilah yang akan menjadi ujung tanduknya. Ujung tanduk apakah K3 ini perlu lebih lanjut diperbaiki, ataukah ada yang perlu didaur ulang, dievaluasi kembali, ya seperti itu. Jadi itu perlu komitmen dari semua pihak, Mbak Anggun. Iya, setuju sekali sama Ibu Puja Sarah BTV bahwa ini memang ada tim K3-nya ya untuk mengevaluasi lagi jika terjadi resiko-resiko tadi. Namun Ibu Puja, kita rehat dulu. Sarah BTV jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di obrolan kesehatan. Oke, Sarah BTV masih di obrolan kesehatan. Kali ini tetap membahas dengan peran K3 dalam kesehatan masyarakat. Tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Ibu Puja ya, bagaimana ini penerapannya dari perusahaan, termasuk dengan undang-undangnya juga yang sudah diterapkan oleh pemerintah begitu. Kembali lagi tadi, yang terakhir nih, piramid terakhir adalah APD ya. Betul. Jika tidak bisa lagi dieliminasi, dieksekusi dan lain-lain, maka kita harus pasang badan tapi menggunakan APD begitu. Betul. Contohnya nih, APD dalam kehidupan sehari-hari saja, ini pekerjaan kita yang simpel yang sedang dilakukan masyarakat, misalnya seperti ojek online begitu ya, atau yang pedagang di pasar yang tidak dibawa perusahaan, Ibu. Bagaimana terkait dengan APD-nya? Nah, begini ya Mbak Anggun, jadi K3 tadi ya, selain untuk pekerja, maka bisa juga diterapkan di lingkungan masyarakat ya. Misalnya saja ini aturan-aturan yang sudah ada dari pemerintah, misalnya menggunakan helm berstandar SNI. Nah, bagi pengendara bermotor ya, roda 2 misalnya, itu diharuskan menggunakan helm yang berstandar SNI untuk keselamatan pengendara itu sendiri ya, dari kejadian-kejadian yang fatal, misalnya geger otak atau semacamnya gitu ya. Nah, kemudian yang lain, pekerja-pekerja yang sudah terbiasa, misalnya sudah terbiasa dalam sadar bahaya dan resiko karena di lingkungan pekerjaannya, maka itu pasti akan terbawa karakternya ke kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya akan lebih sadar bahaya dan resiko nih. Nah, misalnya seperti kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari misalnya kita mau masak aja, oh saya sadar nih resiko ada api nih, saya mau hidupkan kompor. Nah, terutama tentu saya akan memperhatikan apa dulu nih. Ya, yang ada di sekitar kita apa. Nah, kemudian saya akan menggunakan pelindung dirinya berupa apa? Oh, saya biasanya supaya tidak ada percikan minyak misalnya ke saya gitu ya. Saya akan menggunakan pelindung misalnya seperti apron ya, celemek apron gitu ya. Itu kan bisa menjadi alat pelindung diri. Kemudian kalau kita menggunakan pisau daging yang besar, kita perlukan penggunaan sarung tangan juga gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, biasanya kan kalau chef-chef yang masak kan mereka menggunakan APD ya. Kadang kita ini di dapur aja ya. Kalau kadang kita di dapur aja ya, kadang yang tidak menggunakan. Tapi kalau sesuatu hal yang perlu digunakan pasti kan kita gunakan gitu ya. Nah, itu contoh kehidupan sehari-hari kita itu. Kemudian misalnya ya di lingkungan masyarakat gini ya. Di lingkungan masyarakat itu kita sadar terhadap petunjuk-petunjuk. Ya, petunjuk-petunjuk yang ada, misalnya kalau kita masuk di gedung itu kan jalur evakuasi sering ada tuh ya. Nah, itu kita harus sadar. Iya, kita harus sadar terhadap informasi-informasi yang diberikan seperti itu. Kadang kita kan tidak tahu ya terjadi kapan, di mana gitu ya untuk kecelakaan ini. Maka petunjuk-petunjuk informasi itu biasakan kita selalu tanggap ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu terjadi, nah itu kita sudah tahu informasi-informasi apa gitu. Benar. Jadi ini memang masyarakat nih, para pekerja yang sudah terbiasa di lingkungan kerjanya menerapkan K3 secara tidak langsung tadi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dia juga menerapkan K3. Iya, dia akan memikirkan bagaimana saya terhindar nih
pelindung apa nih yang cocok untuk saya, pasti akan memikirkan seperti itu. Benar sekali. Nah, mengingat kalau kita melanggar K3 itu ada perusahaan yang tidak menerapkan K3 atau dari karyawannya sendiri tidak menerapkan K3, begitu kan banyak resiko, Bu ya. Betul. Ini sebenarnya selain dari resiko perusahaan tadi ada juga untuk keluarga gitu. Kalau kita terjadi begitu, misalnya di lingkungan kerja kita di sini aja begitu, misalnya pembersih kaca di hotel kita ini misalnya tidak menggunakan alat perlindungan diri, mohon maaf tuh jatuh begitu. Jadi resiko itu kan tadi tidak menerapkan K3, Bu ya. Betul. Ini seperti apa sih tanggapan Ibu Puja sendiri menangani kasus seperti ini, atau lebih rincinya lagi resiko ini bisa berdampak kemana saja? Betul. Nah ini tadi ya, kalau misalnya seperti tadi ya, ada pembersih kaca gedung ya misalnya, seharusnya kan dia dilengkapi dengan perlengkapan alat pelindungan diri ya, yang lebih aman gitu ya. Nah ini tadi ya, kembali lagi ke ya perusahaannya ya perusahaannya ini menyediakan, memikirkan apa yang cocok APD-nya. Udah tahu pekerjaannya akan menghadapi bahaya resiko seperti ini, maka dia harus merancang bagaimana teknologi, mungkin teknologinya dari mungkin perlu ada teknologi yang khusus supaya dia memudahkan dia untuk menjangkau bagian-bagian yang tinggi gitu, bagian-bagian yang sangat sulit untuk dijangkau ya. Kemudian pelindungan dirinya juga dia harus dia harus lengkap ya, jangan sampai tidak dilakukan, tidak dilengkapi kan, ini justru akan menimbulkan juga pandangan-pandangan negatif dari masyarakat ya. Nah, kemudian jika terjadi kecelakaan kerja kan juga berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri, nama perusahaan itu sendiri juga kan, yang buruk, oh ternyata dia tidak menjamin loh kesehatan pekerjanya, itu kan jadinya berdampak negatif ke semua, tidak pekerja tapi perusahaan, dan juga dampak negatif ke masyarakat juga. Maka ini akan menjadi dampak yang berkepanjangan. Betul. Ya. Ibaratnya menjadi cerita, oh ternyata di perusahaan sana pernah terjadi kecelakaan. Betul. Jadi ketidakpercayaan lagi ya. Betul. Berarti K3 ini sangat penting sekali secara BTV kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di lingkungan kerja. Nah terakhir Ibu Puja, harapan Ibu Puja sendiri terkait dengan K3 ini, peran K3 dalam kesehatan masyarakat untuk Sarah BTV yang sedang nonton gitu, bagaimana? Kalau untuk harapan saya ya Mbak Anggun ya, saya menginginkan sekali gitu ya, penerapan K3 ini tidak hanya sebatas sosialisasi aja, tapi benar-benar diterapkan di suatu instansi atau pemerintah. Membentuk tim K3 dulu, tim K3 untuk memanajemen K3 ini berjalan dengan baik di suatu instansi atau perusahaan, seperti itu Mbak Anggun. Jadi benar-benar yang itu tadi, manajemen yang melakukan inspeksi, kemudian melakukan identifikasi, melakukan evaluasi, itu akan ada timnya yang benar-benar komitmen, sehingga semua pihak bisa mendukung dan bisa berjalan bersama-sama untuk menerapkan K3 ini. Jadi gitu, ada yang mengarahkan dulu begitu ya. Ibaratnya ini SOP-nya sudah dibuat supaya karyawan tadi mematuhi atau perusahaan mematuhi, tadi adalah yang untuk evaluasinya dari peran tim K3 ini sendiri, gitu ya Ibu. Setuju sekali. Nah kalau untuk K3 sendiri, Ibu Puji selaku dari pendidik begitu ya ibaratnya, sudah pernah melakukan penelitian terkait dengan peran K3 dalam kesehatan masyarakat? Iya, kalau untuk penelitian yang pernah saya lakukan yaitu adalah baru gambaran bagaimana pengaruh K3 ini terhadap mahasiswa dan dosen. Kalau saya sih melakukan penelitian seperti itu, apakah mereka sudah sadar terhadap K3. Nah ternyata kesadaran ini masih tergolong, hasil penelitiannya ya, tergolong masih rendah ya, masih rendah. Nah ini yang perlu kita sikapi lebih lanjut. Nah tapi untuk kedepannya ini sudah dilakukan perbaikan. Nah itu tadi ya, sudah tahu hasilnya, kita melakukan penelitian, maka kita akan segera mengevaluasi dan melakukan perbaikan untuk kedepannya lebih baik. Lebih baik lagi, oke. Kalau tadi itu adalah harapan untuk masyarakat atau Sarah BTV yang nonton ya. Terakhir, harapan ke depan terkait dengan K3 yang sudah dilakukan penelitian juga oleh Ibu Puja tadi untuk mahasiswa dan perguruan tingginya sendiri ke depannya, supaya K3 ini tingkatnya tidak rendah lagi begitu ya. Sudah memahami semua, bagaimana harapannya? Ya harapannya semoga semakin banyak ya informasi-informasi yang diberikan mengenai pentingnya K3 ini, dan semoga kesadaran K3 ini tidak hanya satu pihak, tetapi ini semua pihak sadar terhadap pentingnya K3 ini, baik dari pihak instansi perusahaan, pemerintah, masyarakat itu sendiri juga harus sadar terhadap K3 ini. Pentingnya keselamatan dan kesehatan untuk terciptanya kesehatan masyarakat yang terjamin gitu ya. Karena ini menghilangkan resiko-resiko terjadi dan juga menghilangkan, kalau bisa ini mencegah ya, jadinya kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan oleh dikeluarkan oleh perusahaan atau bahkan dari karyawan itu sendiri. Setuju sekali. Ini adalah peran K3 dalam kesehatan masyarakat Sarah BTV yang mungkin nanti mau nonton lagi siarannya bisa langsung ke Facebooknya BTV Beken, boleh nonton juga dan bisa langsung
tonton lagi siaran ulangnya hanya di BTV Beken, dan masih banyak sekali program-program menarik yang tentunya ditayangkan di BTV Beken. Ibu Puja sekali lagi terima kasih Sama-sama, sudah Mbak mau Anggun. ngobrol bersama Anggun di obrolan kesehatan hari ini. Mungkin kita Sama-sama. ketemu lagi next ya. Oke. Para BTV, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.